Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat dan soleh-soleha? Semoga tetap sehat ya. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 12. Pada pertemuan ini, saya akan memaparkan ketentuan waris dalam Islam atau fikih mawaris. Karena itu, silahkan ikuti pembelajaran ini dengan seksama dan tetap semangat ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini adalah diharapkan kalian mampu menganalisis ketentuan mawaris sesuai syariat Islam. Baik, kita masuk ke materi. Materi pertama terkait dalil nakli waris. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum mawaris. Pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Alhiqul faraida bi ahdiha fama abqatil faraida bali aula rajulin zakar. Artinya, berikan bagian warisan kepada ahli warisnya. Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan. Selanjutnya, Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang menjelaskan ketentuan bagian ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Quran. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menjelaskan ahli waris dan pewaris yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Berikutnya, hadis riwayat Abu Daud yang menetapkan pembunuh yang terkait dengan pewaris tidak mendapat harta warisan. Kemudian yang ke-8, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa orang yang memerdekakan budak memperoleh harta warisan. Dalam literatur fikih mawaris, terdapat 3 rukun waris yang wajib dipenuhi sebelum pembagian harta warisan itu. 3 rukun tersebut adalah: pertama, al-muwarrith atau pewaris, yaitu orang yang mewariskan harta dengan sebab ia meninggal dunia. Kemudian yang kedua, al-waris atau ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan. Dan rukun yang ketiga adalah al-mauruth atau harta warisan. Ini dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh si pewaris. Selanjutnya, beberapa sebab menerima atau tidak menerima harta warisan. Sebab menerima. Pertama, sebab keturunan. Ini adanya pertalian darah antara pewaris dengan ahli waris. 2, sebab pernikahan. Tentu yang dimaksud di sini adalah pernikahan yang sah menurut syariat Islam. 3, sebab memerdekakan budak. Ini sesuai hadis Nabi SAW.
innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya wala itu milik orang yang memerdekakan. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang memerdekakan budak mendapatkan hak wala. Artinya, jika budak yang ia bebaskan itu meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, maka orang yang memerdekakan berhak untuk mendapatkan harta warisannya. Selanjutnya, sebab sesama agama. Maksudnya di sini, apabila seseorang meninggal dunia dan seorang pun tidak ada ahli warisnya, maka hartanya diserahkan dan dikelola untuk kepentingan sesama agama atau umat Islam. Adapun sebab tidak berhak menerima harta warisan. Pertama, pembunuh. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa lil qatil minal mirathi syai'." Pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh sedikit pun. Kemudian sebab berbeda agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim." Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Kemudian budak. Berstatus budak menyebabkan seseorang tidak berhak menerima harta warisan. Selanjutnya, anak hasil zina. Dalam hukum Islam, anak hasil zina hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya. Tidak dinasabkan kepada ayah sebagai ayah biologisnya, karena bukan ayahnya secara hukum. Karena itu, anak tersebut tidak menerima harta warisan dari ayah biologisnya apabila meninggal dunia. Anak-anak yang soleh dan solehah, harta warisan baru bisa dibagi kepada ahli waris apabila telah melaksanakan sejumlah jenis pembayaran berikut. Pertama, terkait biaya pengurusan jenazah. Kedua, terkait dengan hutang. Ketiga, terkait dengan wasiat. Empat, terkait dengan zakat. Kelima, terkait dengan nazar. Bahasan selanjutnya, siapa sih yang termasuk ahli waris dari kelompok laki-laki itu? Jumlahnya ada 15 orang, yaitu ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya. Silahkan dipelajari lebih lanjut ya. Tetapi perlu diingat, apabila semua ahli waris itu ada, tentu tidak semuanya menerima harta karena terhalang oleh ahli waris lain yang lebih dekat. Adapun ahli waris yang tidak terhalang sama sekali untuk menerima harta warisan adalah ayah, anak laki-laki, dan suami. Lalu, ahli waris termasuk kelompok perempuan berjumlah 10 orang, yaitu ada ibu, nenek, anak perempuan, dan seterusnya. Silakan dicermati ya. Yang tidak terhalang sama sekali untuk mendapatkan harta warisan dari kelompok perempuan adalah ibu, anak perempuan, dan istri. Uraian berikutnya terkait hijab. Hijab dalam literatur fikih mawaris adalah terhalangnya ahli waris memperoleh harta warisan atau berkurang bagian harta warisannya
karena ada ahli waris lain lebih dekat dengan si pewaris. Hijab dibagi dua, ada hijab hirman dan hijab nukson. Hijab hirman adalah terhalangnya ahli waris tidak menerima harta warisan sedikit pun. Misalnya, kakek tidak mendapat warisan karena dihalangi oleh ayah dari si pewaris. Kemudian, hijab nukson itu ahli waris tetap menerima, tetapi bagiannya berkurang. Misalnya, suami mendapat setengah jika tidak ada anak pewaris. Jika ada anak, bagiannya berkurang menjadi seperempat. Secara umum, ahli waris dibagi dua. Pertama, ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan dalam Al-Quran. Berapa bagian ahli waris zawil furud itu? Uraian lebih lanjut akan disajikan pada kesempatan berikutnya. Yang kedua, ahli waris asobah, yaitu ahli waris yang bagiannya belum ditentukan. Dalam arti, ia kemungkinan dapat menerima semua harta warisan, sisa harta warisan, atau tidak menerima sama sekali karena habis diambil oleh zawil furud. Nah, mari saatnya ikuti penjelasan berapa bagian zawil furud dan ayat-ayat terkait yang menyebutkannya. Lebih jelas, perhatikan grafik berikut ya. Ada 6 bagian yang disebut zawil furud, yaitu ada ahli waris yang memperoleh bagian setengah, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Nah, siapa saja yang mendapat bagian setengah, 2/3, dan seterusnya akan diuraikan pada pertemuan yang lain. Selanjutnya, asobah. Seperti uraian sebelumnya, bagiannya tidak ditentukan. Ia dapat menghabiskan seluruh harta atau sisa harta, atau tidak mendapat bagian sama sekali jika harta telah habis dibagi oleh zawil furud. Asobah dibagi menjadi 3. Pertama, asobah binafsih adalah ahli waris yang menjadi asobah secara otomatis atau karena dirinya, bukan karena ada ahli waris lain. Contohnya, anak laki-laki, ia selalu menjadi asabah binafsih, tidak pernah menjadi zawil furud. Asabah binafsih ini dari garis laki-laki. Kedua, asabah bil gair adalah ahli waris yang menjadi asabah karena terbawa oleh ahli waris lain yang setingkat dengannya. Contoh, anak perempuan menjadi asabah bil gair apabila bersama saudara laki-lakinya. Asabah ini semuanya dari kelompok perempuan. Dan yang ketiga, asabah ma'al gair adalah ahli waris yang menjadi asabah karena bersama ahli waris lain tertentu dari zawil furud, dan mereka bukan kelompok asabah binafsih. Contoh, saudara perempuan kandung menjadi asabah ma'al gair apabila bersama anak perempuan.
Demikian paparan mengenai beberapa ketentuan mawaris menurut syariat Islam. Sekarang saatnya mengikuti kuis ya. Untuk mengetahui penguasaan materi ini, klik tombol kuis atau pinde kode barcode di dalamnya. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.